Teman-teman, jadi saat ini kita akan belajar tentang materi tanah dan organisme tanah. Nah, untuk itu saya mau bertanya ini kepada teman-teman semua. Teman-teman mengetahui nggak apa saja sih manfaat dari tanah tersebut? Nah, jadi ada 3 manfaat secara umum, yaitu tempat makhluk hidup, tanah sebagai tempat makhluk hidup seperti cacing, tumbuhan, dan sebagai pembuatan keramik. Nah, sudah tahu kan apa saja sih manfaat dari tanah tersebut? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pembentukan tanah, bagaimana sih proses pembentukan tanah. Jadi, singkat cerita, tanah merupakan batuan yang melalui tahap 3, yaitu tahap fisika, tahap kimia, dan tahap biologi. Oke teman-teman, jadi kita dapat dilihat di nomor 1, adanya panas matahari mengakibatkan permukaan batuan terkena panas dan mengembang, sehingga permukaan partikel batu tersebut akan rapuh dan perlahan-lahan akan hancur. Kemudian akan menghasilkan jenis tanah yang baru. Jadi ada faktor iklim dan cuaca. Teman-teman, pada part ini kita akan menjelaskan tentang apa saja sih jenis-jenis tanah. Jadi, teman-teman pasti di depan rumahnya memiliki beragam jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah hitam yang biasa terdapat di dalam pot. Selanjutnya juga ada tanah liat. Tanah liat ini biasanya itu berbentuk partikel-partikel yang tidak memiliki butiran-butiran pasirnya. Sedangkan yang ketiga yaitu tanah pasir, di mana tanah pasir ini merupakan tanah yang memiliki butiran-butiran pasirnya. Tanah yang sehat merupakan jenis tanah yang memiliki banyak sekali organisme yang ada di dalam tanah tersebut, sehingga organisme yang ada di dalam tanah tersebut dapat menguraikan materi organik hingga tanah-tanah tersebut dapat subur. Produsen seperti tumbuhan akan tumbuh subur jika tanah memiliki materi yang cukup untuk pangan si produsen. Selanjutnya, ini ada jenis tanah pasir. Tanah hitam ini memiliki jenis tanah pasir karena permukaan memiliki yang kasar dan memiliki banyak sekali butiran-butiran pasir di dalamnya seperti ini. Butiran-butiran batu. Oke teman-teman, selanjutnya mikroorganisme yang hidup di dalam tanah yaitu jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer untuk penguraian bahan materi organik sehingga tanah menjadi subur. Selanjutnya ada nematoda, ada fungi, dan ada bakteri. Jadi, tumbuhan yang berada di horizon tanahnya berdekatan dengan produsen itu memiliki materi organik yang sangat subur. Jadi teman-teman, selain tempat makhluk hidup, jadi tanah berperan sebagai tempat menghasilkan air bersih juga. Untuk itu, mari kita sama-sama membersihkan tanah-tanah dari kotoran sampah dan jaga selalu lingkungan. Saya mau tantang nih buat teman-teman yang menyaksikan video saya. Coba teman-teman jawab, bagaimana jika kita tidak ada tanah?